Dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di kegiatan-kegiatan kehutanan, yang pertama itu ada konservasi. Itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan konservasi untuk mencegah terjadinya bencana alam. Yang kedua, kelestarian alam, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Yang ketiga, debit air yang berada di sumber mata air di hulu maupun di hilir berangsur-angsur stabil. Ya, dampak sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan bertambahnya kelompok tani binaan. Dampak ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya usaha jamur dan ekowisata. Dampak positif lainnya itu berkembangnya kelompok usaha produktif, seperti di kelompok tani Agro Campur Berkah itu kita sudah mempunyai legalitas, SK Kepala Desa untuk Pok Darwis 500 kg dengan harga jamur 10.000 per kilogram, potensi penghasilan 105 juta per tahun. Untuk ekowisatanya, jumlah pengunjung ini sebelum ada pandemi Bapak Ibu, itu setiap hari kurang lebih sekitar rata-ratanya 40 orang dengan harga tiket Rp5.000, berarti dengan potensi penghasilan 72 juta per tahun Bapak Ibu. Terus yang ketiga ada agroforestry, kita ambil yang produksi kapolaganya, itu ada kurang lebih penghasilannya 150 kg per tahun, harga kapolaga 95.000 kg, potensi pendapatan kurang lebih 14.250.000 per tahun. Yang keempat ada hutan rakyat, itu dengan produksi kayu sengon atau albasia dengan kurang lebih sekitar 15.000 meter kubik per tahun. Harga kayu sengon rata-rata 400.000 per meter kubik dengan potensi pendapatan kurang lebih sekitar 6 miliar per tahun Bapak Ibu. Next. Dalam saya melakukan kegiatan-kegiatan di PKSM, saya juga berkoordinasi dengan dengan ada CDK 7, dengan penyuluh PNS, dengan Dinas Pariwisata dan Pengelola Wisata se-Kabupaten Purbalingga, dengan pemerintah desa, dengan kecamatan dan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, partisipasi saya sebagai PKSM, saya kebetulan sekretaris di kelompok tani Wanareja, bendahara Pok Darwis Pancawarna Jodul ini Bapak Ibu, dan juga sebagai bendahara himpunan petani milenial andalan Indonesia dari Kementan untuk Kabupaten Purbalingga, dan saya juga sebagai DPA atau Duta Petani Andalan Kementan Republik Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu, sekitar kurang lebih ada 12 partisipasi yang saya ikuti, baik dari sifatnya kemasyarakatan maupun yang di kehutanan. Yang ketiga, pelatihan. Saya pernah mengikuti webinar peran hutan dalam ketahanan pangan, webinar dengan tema pengembangan penyuluh berbasis teknologi. Ada juga webinar menghidupkan ekowisata di masa pandemi. Yang keempat, penghargaan juara 1 lomba Warna Lestari kategori PKSM tingkat CDK tahun 2021. Yang kelima, menjadi narasumber atau fasilitator dalam rapat koordinasi dengan penyuluh kehutanan PNS sebagai pembicara dalam pertemuan tentang konservasi tanah dan air, konservasi dan manajemen kelompok. Lagi-lagi manajemen kelompok Bapak Ibu. Next Mas. Tantangan saya selaku PKSM di Kecamatan Bojongsari ini, satu, aksesibilitas wilayah kerja kami bertopografi berbukit sehingga akses penyuluhan tergolong berat Bapak Ibu. Pola pemanfaatan lahan dari lahan pertanian tanaman semusim yang tidak atau kurang memperhatikan kaidah konservasi, sumber daya masyarakat yang rendah, jadi cukup sulit untuk menerima sebuah informasi apalagi untuk teknologinya.
Yang keempat, pola pikir masyarakat pengelolaan hutan tidak mampu mencukupi kebutuhan harian. Harapan saya sebagai PKSM, dukungan yang lebih dari pemerintah, baik itu melalui pendampingan, pelatihan, teknologi pasca panen, dan fasilitas pemasaran. Yang harapan kami itu semua nantinya akan mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis kehutanan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sekilas tentang kegiatan saya selaku PKSM di Kecamatan Bojongsari. Namun demikian, pada Dewan Juri yang terhormat, mohon izin, kebetulan pada hari ini saya juga menghadirkan teman-teman dan rekan-rekan baik dari instansi maupun dari kelompok tani maupun dari kelompok sadar wisata. Mohon izin, mohon waktunya nanti untuk memberikan testimoninya Bapak Ibu. Berjalan sesuai dengan relnya. Yang pertama tadi misalnya berbicara masalah air. Air dibutuhkan oleh masyarakat. Air juga dibutuhkan oleh hutan. Kalau sama-sama tidak menjaga, tentu yang rugi dua-duanya. Terkait dengan kemiskinan, Purbalingga itu masih 16% termasuk penduduk miskin. Mungkin sebagian ada di Bumisari, Pak Kades, sebagian ada di Bumisari. Tentu saja ketika kemiskinan itu muncul, orang kadang tidak melihat aturan, orang tidak melihat tata krama. Keluarga saya butuh makan, ada kayu di hutan yang ibaratnya yang punya jauh, saya ambil saja. Kemiskinan itu akan seperti itu terus, dimanapun. Makanya program pemerintah salah satunya adalah di Purbalingga itu bagaimana menurunkan kemiskinan agar di 2026 dari 16% itu turun menjadi 12%. Targetnya itu masih besar, tapi targetnya agak cukup realistis. Kita tidak mengada-ada misalnya masih 16%, kok targetnya di bawah 10 misalnya. Itu agak kurang realistis, tapi kita sudah hitung dalam RPJMD kami, sudah kita perkirakan bagaimana caranya untuk mengurangi kemiskinan ini. Nah, salah satunya adalah dengan tadi, bagaimana masyarakat-masyarakat di sekitar desa hutan dapat berdiri sendiri, dapat berdaya untuk dirinya sendiri. Mas Teguh sudah mencontohkan di Bumisari seperti itu. Dan kita harapkan Mas Teguh itu muncul di desa yang lain. Tidak sekedar desa yang di tepi hutan, tapi potensi apa yang ada di desa tersebut. Bisa misalnya desa wisata, desa bertani, misalnya petani yang sawah. Kalau di Bumisari kayaknya nggak ada sawah ya Pak Kades ya. Nah, tetapi itu yang kita harapkan. Kita akan berita lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bisa bertemu di pagi menjelang siang hari ini di aula Komplek Wisata Curug Dhuwur, Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kemen LHK maupun dari Provinsi dan dari CDK 7 yang sudah hadir di sini, selamat datang Ibu, Bapak. Kemudian Pak Nugroho dari Bapelitbang Bangda dan Mas Hikmanuddin beserta rombongan. Kemudian Pak Camat, Pak Sugeng Riyadi. Besok ya Pak, lebaran kita sering dibilang Sugeng Riyadi. Kemudian rekan kami dari Owalbong, teman-teman Pok Darwis ini ternyata banyak ada di sini. Ada dari Karangjengkol, dari Karangcegak, Mas Devi dari PPP Bojongsari. Kemudian Pak Kades. Dulu kita pernah ketemu Pak dulu waktu ada pasar murah nongkrong di sini.
Kemudian rekan-rekan dari CDK ada penyuluh kehutanan. Saya jadi nostalgia Bu, karena saya dulu penyuluh kehutanan. Tahun 2010 sampai 2013 ya saya penyuluh kehutanan. Urusannya hilang ya. Iya. Saya sarjana kehutanan juga, jadi kalau kesini saya di nostalgia Bu. Ini teman-teman saya semua gitu. Dulu tempat ada Pak Slamet dan lain sebagainya. Ini rekan kami dulu. Sampai sekarang juga menceritakan masih, tapi beda tugas saja. Makanya saya sampaikan untuk awal salam lestari, lestari alamku, lestari hutanku, lestari Indonesiaku. Sampai sekarang saya juga masih bergiat di pecinta alam, kebetulan karena kami aktif di pecinta alam Purbalingga. Dalam hal ini sekarang saya diamanahi sebagai di bidang pariwisata. Terkait dengan kiprah Mas Teguh ini mungkin disampaikan testimoni gitu. Kami itu wisata yang ada di Purbalingga sebagian besar itu alam Bapak Ibu. Ada curug, ada bukit, ada sungai. Sebagian besar, hampir 70% mengandalkan potensi keindahan alam. Nah, alam ini kalau rusak kan sudah nggak indah lagi. Di sini kalau debit airnya Suranana, ya Suranana curug gitu. Ada beberapa curug yang musim kemarau itu sudah tidak ada airnya. Nah, masa jualan wisata cuma musim hujan doang kan nggak gitu. Nah, makanya kiprah seperti Mas Teguh ini yang kemudian melakukan penghijauan sudah peduli terhadap kelestarian alam yang kami apresiasi. Jadi di sini ada Curug Dhuwur. Kami curug itu sekitar hampir 20 curug Bu. Curug seperti Curug Dhuwur sini. Di dekat sini ada Curug Telahap, di naik sini ada curug di mana di sini sebelah saya ini situ Tita Marta yang kemarin ini juga ada mata air juga yang tergantung terhadap kelestarian alam. Sehingga ketika tidak ada upaya untuk melakukan kelestarian alam, otomatis mereka juga akan membunuh dirinya sendiri. Kalau tidak ada debit air, otomatis akan mati wisata di sini. Kalau tidak ada debit air, telaganya Mas Kurniawan di Indonesia juga tidak akan ada pengunjung. Tubing, di sini ada banyak tubing, banyak rafting, juga tidak akan bagus dan tidak akan mengasihkan ketika airnya kemudian menghujan, debitnya terlalu tinggi dan musim kemarau tidak ada airnya. Nah, sudah disampaikan Pak Nugroho tadi, kami berharap memang ada Mas Teguh yang lain, ada PKSM yang lain di seluruh destinasi wisata yang ada di kami, karena sebagian besar destinasi wisata kami mengalami keindahan alam, sehingga nantinya ada kelestarian alam di situ yang berdampak terhadap wisata kami. Di sini ada Perumda Owabong. Perumda Owabong ini objek wisata air Bojongsari. Namanya saja objek wisata air Bojongsari. Semua mengandalkan debit air. Ada 7 mata air Bu di tempat yang Perumda kami itu. Ada 13 kolam renang yang semuanya mengandalkan dari debit air. Sehingga Perumda Owabong kami juga dorong untuk bisa mengeluarkan CSR dan berkegiatan untuk bisa menyelamatkan mata air. Sehingga setiap tahun ada bersih mata air, ada penanaman dan lain sebagainya. Kami dari wisata, saya di sektor wisata sangat tergantung pada kelestarian alam. Sehingga hubungannya erat dengan PKSM, dengan Pokdarwis, kami selalu dorong untuk bagaimana mereka juga melakukan penanaman pohon dan sebagainya. Tahun lalu kami akhir tahun kemarin kami juga menanamkan waktu Hari Pohon Sedunia, kami juga menanam di 4 desa, di Dagan, Telahap, kemudian Telaga Yasa, sama satu lagi di Ponjen. Itu juga 1000 pohon untuk bisa mendukung potensi wisata yang ada di kami di Kabupaten Purbalingga. Jadi kira-kira demikian, karena waktunya singkat nih, sudah berapa menit Mas? 2 menit 37 detik nih. Jadi kami berharap ya Mas Teguh ini bisa memberikan kebanggaan bagi kami, sehingga nanti kalau kami Pokdarwis sama Mas Kurniawan kami nanti tolong di Situ Marta gawe sing kayak Mas Teguh Mas sih. Sudah juara provinsi gitu ya Mas Nugroho ya. Apalagi kalau sampai nasional. Oke. Karena tahun 2012 kami mengangkat, waktu itu kami masih jadi penyuluh kehutanan, juga ada satu PKSM namanya Pak Juwondo dari Desa Sidareja. Kami ikut mengantarkan sampai ke tingkat nasional Mas. Salaman sama Presiden SBY. Sampai sekarang fotonya menjadi pajang loh di rumahnya Mas Juwondo. Dan semoga di tahun ini meskipun saya tidak lagi menjadi penyuluh kehutanan bisa mengantar jenengan menjadi juara nasional. Allahumma amin. Sebagai penutup,
Saya kasih pantun aja boleh nggak Bu? Air keruh biasanya ada di muara. Mas Teguh, kita doakan semoga menjadi juara. Baik, teman-teman, mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Dari saya cukup sekian. Bihadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, sudah rawuh di Purbalingga, matur nuwun. Saya nggak bisa panjang lebar, sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Nugroho sama Pak Kabid kami. Mas Teguh, sebagai PKSM, kami mewakili dari 232 karyawan Perumda Wabong mengucapkan matur nuwun Mas Teguh, karena atas apa yang telah Mas Teguh lakukan selama ini, manfaatnya ada di Wabong. Ada sedikit terawat dari Pak Kabid. Kami ada 16 kolam. Sudah nambah 3 Pak Kabid. Nah, punten. Ini terus besok insya Allah di libur lebaran nambah 2 kolam lagi, jadi 18 kolam. Kebetulan dari berdirinya Wabong tahun 2005 sampai sekarang sudah lebih dari 13.500.000 wisatawan Ibu. Ini luar biasa Bu, karena Wabong itu wisatanya 80% air Ibu. Jadi manfaat dari Mas Teguh ini memang luar biasa. Kami dulu sempat ketar-ketir itu saat menjelang liburan, debitnya turun. Alhamdulillah di tahun-tahun sekarang sudah nggak khawatir, karena di atas sudah ada Mas Teguh begitu. Dan Mas Teguh, kami juga besok hari Jumat kami ada tradisi bersih sumber dari teman-teman karyawan sama wisatawan untuk umum juga. Kalau Mas Teguh berkenan, monggo hadir. Ibu, Bapak Ibu, kami nggak panjang lebar karena sudah disampaikan sama Pak Kabid juga. Mohon maaf, semoga Mas Teguh lanjut ke tim nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya semuanya saja yang hadir di tempat ini, yang lalu di tempat ini, yang selalu kami hormati dan selalu kami muliakan. Langsung saja, sebelum kami menyampaikan sesuatu, kami ingin terlebih dahulu menyampaikan profil desa kami, Pangapunten, bahwa luas wilayah desa kami, Desa Bumisari itu ada 750 hektar Bapak Ibu, di mana luas itu tidak ada persawahan di sini, semua perkebunan kayak gini di seputar sini. Kemudian kami dengan jumlah penduduk yang agak sedikit banyak, mungkin paling banyak di Kecamatan Bojongsari ada 8.300. Nah, kami sangat mengapresiasi keberadaannya Mas Teguh, karena Mas Teguh ini salah satu generasi muda di antara 8.300 masyarakat Desa Bumisari yang punya inisiatif atau punya pola pikir yang sangat luar biasa. Apalagi beliau ini masih kategori yang sangat muda. Saya sendiri sebagai orang tua seorang peduli, bu metu banyunen bu ora seorang urusan, sing penting waktune adus ya adus. Tapi Mas Teguh ini sangat luar biasa. Kepedulian Mas Teguh ini sangat luar biasa. Harapan kami Mas Teguh kedepannya ini bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan memberikan keterangan atau mungkin masukan informasi kepada masyarakat bagaimana cara masyarakat atau orang itu menggali sumber daya atau mempertahankan sumber daya yang ada. Perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu semua bahwa Desa Bumisari ini juga nun sewu, ini desa yang miskin dengan air. Desa Bumisari desa tak ada hujan Bapak Ibu. Manakala kita musim kemarau 3 bulan saja, kita sudah ketergantungan tangki Bu dari PDAM. Sehingga musim kemarau 3 bulan, nek tidak ada tangki datang ke Bumisari, warganya pada radus Bu. Ini pangapunten. Wilayah kami ada 5 kadus.
di mana 5 kardus ini, yang 4 kardus ini sangat miskin dengan air. Kita yang 1 kardus itulah sedikit agak kaya dengan air. Kemarau 7 bulan saja itu masih bertahan air. Alhamdulillah itu di seputar wilayah gubuk saya. Sehingga ketika musim kemarau sing ngadus mung kada sedok. Nggih, pangapunten. Nggih. Kurang 2 menit nggih pangapunten. Sekali lagi kami sampaikan, kami sangat mendukung keberadaan beliau Mas Teguh nggih, apalagi kami atau warga masyarakat kami ini keterbatasan juga terkait dengan pengetahuan bagaimana cara pengembangan, bagaimana cara mengembangkan mungkin pertaniannya, mungkin UMKM-nya. Tadi juga sudah disampaikan paparannya banyak di sana, ada pengembangan jamur, ada pengembangan yang lain. Dan kami juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Teguh. Ini betul-betul kami butuhkan. Banyak dinas cuma bersuara di kantor, gini apa badan. Tapi Mas Teguh ini notabene langsung door to door. Setiap malam Sabtu dia langsung ambang sana ambang sini datang memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini kan langkah yang sangat mengena. Kalau teori di depan media, teori di kantor, ini kan tidak langsung kepada masyarakat. Tapi keberadaan Mas Teguh ini sangat luar biasa karena langsung berinteraksi dan bersinggungan dengan masyarakat. Dan harapan kami dengan keberadaannya Mas Teguh ini juga bisa memotivasi, bisa menyupport masyarakat kesadarannya agar bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kita sehingga tidak ada bahasa mubah. Karena kami amati juga masyarakat atau kebiasaan masyarakat ini juga sangat ceroboh. Sebagai contoh, pada saat sekarang musim kemarau, masyarakat itu tidak peduli dengan air. Karena apa? Karena saat sekarang air itu melimpah. Gimana pembuatan? Banyak yang susah ketika hujan datang. Jere banjir. Alhamdulillah Bumi Sari bebas banjir, malah kadang kurang air. Monggo bagi panjenengan yang wilayahnya sering kebanjiran, monggo airnya diarahkan ke Bumi Sari Pak, karena kita wilayah yang kurang air. Mungkin hanya itu nggih. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kami juga menyampaikan dukungan kami baik secara individu, secara pemerintahan desa kepada Mas Teguh tentunya. Monggo Mas Teguh kedepannya untuk lebih loyal lagi, untuk lebih semangat lagi pangapunten, karena panjenengan ini salah satu pejuang masyarakat, pejuang daripada kepedulian lingkungan. Terus terang kami tadi sudah menyampaikan 8.300 penduduk kami, mungkin satu-satunya yang peduli, satu-satunya individu yang punya pola pikir ke arah situ cuma Mas Teguh. Kadang saya sendiri juga nggak kepikiran sampai ke arah situ, tapi Mas Teguh ini sangat luar biasa. Apalagi tadi sudah disampaikan dengan paparannya yang sangat luar biasa dari A sampai Z. Insya Allah ini juga nantinya bisa istilahnya memperlancar apa yang menjadi mungkin cita-cita daripada Mas Teguh. Dan harapan kami pula apa yang Mas Teguh lakukan itu memberi manfaat tidak hanya kepada Mas Teguh pribadi, tapi kepada masyarakat lingkungan di Desa Bumi Sari khususnya, dan masyarakat lingkungan di Kecamatan Bojongsari pada umumnya. Tapi yang penting Bumi Sari ini Mas, panjenengan yang Bumi Sari, intinya dahulukan Bumi Sari. Pangapunten Pak Camat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat Mas Teguh, pangapunten panjenengan tidak usah istilahnya terlalu, yang penting jadi juara. Intinya yang sangat luar biasa kami sampaikan di sini adalah perjuangan dan upaya dari panjenengan yang sangat luar biasa, dan semoga itu nantinya juga bisa membawa berkah dan juara di Mas Teguh. Itu intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak yang mau saya ucapkan, dan semua saya ucapkan selamat datang di Bumi Sari dari dinas terkait maupun yang mewakili dari tim penilai dari provinsi. Mas Teguh ini sebagai teman seperjuangan saya Pak Bu dalam mengelola desa wisata maupun di pertanian.
Kalau di pertanian saya baru curhat-curhat masalah apa itu tani, apa itu menanam. Saya belajar memang dari Mas Teguh, gitu. Dan benar adanya kalau Mas Teguh itu pergerakannya sangat luar biasa, karena beliau sudah bergerak menanam di berbagai titik-titik di desa-desa yang ada di Kecamatan Bojongsari. Yang alhamdulillah ketika Mas Teguh menanam itu dampaknya ke desa saya juga, karena desa yang saya kelola itu juga mata air, Bu. Jadi kalau kita udah nggak ada tanaman di atas, ini Bumisari kan titik tempatnya kan di atas desa kami. Kalau Bumisari tanamannya nggak ada atau nggak dikonservasi, imbasnya ke tempat saya juga. Kalau berbicara tentang konservasi, terus juga desa saya itu desa yang kaya air tapi susah untuk menikmati air, Pak, Bu. Karena kebetulan destinasi wisatanya itu berada di bawah pemukiman warga. Nah, terus desa saya ada di atasnya, dusun saya ada di atasnya. Nah, saya juga mengharap air dari atas dusun saya, gitu. Ketika di atas tidak diadakan konservasi, saya sangat terdampak. Padahal saya punya sumber mata air yang ada di bawah dusun saya, gitu. Oleh karena itu, saya juga punya keinginan untuk bersinergis dengan Mas Teguh. Saya mengajak teman-teman di desa saya untuk memikirkan penanaman maupun penjagaan mata air dan penjagaan lingkungan demi keberlangsungan dan kehidupan di sekitar situ Desa Marta itu. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga hal baik akan menyertai kita semua, dan saya yakin ada tidaknya lomba, Mas Teguh tetap bergerak, Mas Teguh tetap berjuang, dan saya berterima kasih. Ya, sukses ya Mas Teguh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dari Dewan Juri, dari Dinas CDK 7 Jawa Tengah, dan dari Dinas Publik Pemda di Porapar, Pak Camat, Pak Kades, semuanya yang pada pagi hari ini, siang hari ini hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua yang kami hormati dan yang semuanya yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini menjadikan amal ibadah yang baik. Salawat bersama kita tetap surah tersanjung tinggikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Teguh Pramono selaku senior kami atas waktu yang diberikan kepada kami, mungkin untuk sedikit menyampaikan testimoni terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani bersama atau mengikuti kegiatan yang sudah kita jalani bareng-bareng. Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini hadir, terutama kami menyampaikan terima kasih. Mungkin yang selanjutnya kegiatan terkait kegiatan dengan Mas Teguh Manusiawu, mungkin awalnya kami bergerak di wisata, kami belajar wisata karena kami kebetulan kepingin merintis wisata yang ada di desa kami. Nah, kami kebetulan ketemu dengan senior-senior dan termasuk dari Mas Teguh. Nah, dari pertemuan kami inilah ketemu koordinasi atau mungkin ketemu pembicaraan dan sebagainya, akhirnya muncullah akhirnya kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita laksanakan bareng-bareng. Untuk desa kami sendiri, yaitu kebetulan kami bertempat tinggal di Desa Karangjengkol, tepatnya di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Jadi begitu juga saya jamur tiram. Alhamdulillah saya sendiri juga berjalan sudah sekian tahun, alhamdulillah tidak pernah mandek. Nah, orang ketang 5 kilo, 10 kilo selamanya ya punya jamur juga. Kiranya karena waktunya ini sangat pendek dari Mas Teguh, ya saya matur saya ini kurang sopan sama bapak-bapak semua, ya mohon maaf sekali. Ya kira-kira gitu saja.